Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, di video kali ini admin akan mulai suatu playlist matematika dasar yang diperlukan untuk UTBK, khususnya untuk subtes PK dan PM. Tapi, admin akan bahas mulai dari materi yang paling basic banget, sampai admin nanti akan bahas bab lainnya secara berurutan. Nah, di kesempatan kali ini admin akan mulai dari materi paling basic, materi matematika SMP atau bahkan SD, yakni mengenai teori dan jenis bilangan. Nah, ini adalah video untuk mengawali playlist matematika super dasar untuk UTBK. Buat teman-teman, jangan lupa kasih like dan subscribe ke channel ini untuk mendukung admin memproduksi video-video berikutnya. Oke, langsung aja teman-teman. Kita langsung masuk ke jenis bilangan yang pertama. Apa itu jenis bilangan pertama? Kita pasti mulai dari bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dipergunakan untuk menghitung, teman-teman ya. Jadi bilangan yang bisa kita lihat wujudnya. Misalnya kamu punya 7 buah buku atau aku punya 5 buah apel. Nah, itu kan bisa dibedain dan bisa ditunjukkan kuantitasnya. Oh, ada 5 apel, ada 7 buku. Itu nyata. Jadi, itu kita bisa tuliskan dalam angka yang positif ya. 5, kemudian 7 ya. Ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada berapa banyak yang menyatakan jumlah. Ini bilangan asli. Naik ke bilangan berikutnya, yaitu adalah bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini adalah bilangan asli yang ditambah juga dengan 0, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan seterusnya. Jadi, bilangan cacah ini cuma satu perbedaan dengan bilangan asli, yaitu di angka 0-nya. Jadi, jangan sampai kebalik ya, teman-teman. Kita lanjut ke bilangan berikutnya, yaitu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang merupakan bilangan negatif, 0, dan bilangan positif ya. Jadi bilangan negatif itu mulai dari minus sekian yang banyak itu ya. Misalkan sampai minus 2, minus 1. Nah, kemudian angka 0. Kemudian baru masuk ke bilangan dan seterusnya. Jadi dia terdiri atas 3 fitur. Apa aja itu? Bilangan negatif ya kan, kemudian 0, kemudian bilangan positif. Ini sampai sini ya, sampai seterusnya. Jadi itu bilangan bulat. Lanjut ke bilangan berikutnya, apa teman-teman? Selanjutnya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan atau rasio atau pembagian dari dua buah bilangan. Jadi bilangan rasional ini terdiri atas bilangan yang bulat ya, bilangan bulat dan bilangan yang tidak bulat. Ya, bilangan yang tidak bulat tapi dia masih rasional, yaitu bilangan pecahan. Ya, bilangan bulat aman ya, bilangan negatif 0 dan positif. Tapi yang negatif ataupun yang positif kan kadang nggak selalu bulat. Ada juga yang koma, ada juga yang pembagian atau pecahan. Nah, itulah kenapa dibagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pecahan ini pun jenisnya juga macam-macam. Misalnya persentase ya. Persentase, kemudian desimal, misalkan 3, sekian. Dan juga pecahan itu sendiri, pecahan bersusun. Misalkan 7/5. 7/5 ini kan menjadi 1 kali 2/5 ya. Kita detailkan nanti. Jadi inilah bilangan rasional, yaitu bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Nah, selanjutnya kita punya bilangan real. Apa itu? Bilangan real adalah bilangan yang nyata. Jadi bisa dipergunakan untuk mengukur suatu besaran, entah itu besaran panjang, besaran berat, volume, dan sebagainya. Tapi besaran itu tentunya nggak harus bulat ya, dan nggak harus juga rasional. Tapi besaran itu memang bisa digunakan untuk memperbandingkan. Alias besaran itu nyata. Emang yang nggak nyata ada? Ada guys. Nanti kita bahas di bilangan imajiner. Nah, bilangan real ini
Ada dua komponen, yaitu apa? Yaitu bilangan rasional yang udah kita bahas tadi, dan juga bilangan irasional. Nah, bilangan rasional aman ya, yang di atas tadi, tapi untuk bilangan irasional, definisinya adalah suatu bilangan yang dia nggak bisa dinyatakan dalam pembagian dua angka. Ya, jadi dia merupakan suatu mungkin desimal yang sifatnya berulang dan nggak bisa disusun sebagai pecahan. Contohnya apa? Contohnya misalnya pi. Pi ini kan perbandingan antara keliling suatu lingkaran dibagi dengan diameternya. Besarannya, ya mungkin teman-teman udah tahu 3,14 sekian, nah dia ini berulang. Nah, karena berulang ini dan tidak bisa disederhanakan, itulah kenapa dia disebut menjadi salah satu anggota bilangan irasional. Mungkin teman-teman juga ada yang ingat pi ini sekitar 22/7. Nah, ini lagi-lagi juga suatu pendekatan. Nggak persis nilai aslinya. Karena 22/7 aslinya, dia sekitar 3,14 yang bisa berhenti nilainya. Nah, kalau pi ini dia nggak bisa. Ya. Selain pi, ada juga misalnya bilangan akar, meskipun itu nggak semua. Akar 5, kemudian akar 7, akar 11, dan seterusnya, itu ketika dinyatakan dalam suatu desimal, dia nanti sama, dia akan berulang kayak gitu. Meskipun ada beberapa akar yang enggak ya, misalkan akar 4, pokoknya yang kuadrat-kuadrat itu masih bilangan rasional. Nah, ini kalau kita ulik lagi, setelah bilangan real masih ada satu bilangan lagi, yaitu bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner ini adalah bilangan yang tidak nyata. Langsung aja admin masuk ke intinya bilangan tidak nyata itu apa? Yaitu akar -1 atau yang dinyatakan sebagai I sama dengan akar -1. Nah, ini teman-teman renungkan. Apakah ada perkalian dua buah bilangan ya? Dua buah bilangan yang sama yang dia bisa menghasilkan bilangan negatif ya. Bilangan negatif dikali negatif selalu positif. Bilangan positif dikali bilangan positif selalu positif. Nah, teman-teman perhatikan ini, perkalian dua buah bilangan yang sama itu selalu positif. Nah, gimana caranya untuk mengembalikan kedua buah bilangan yang sama itu melalui tanda akar ini kalau hasilnya negatif? Nah, kan nggak ada. Itulah kenapa akar minus itu disebut sebagai bilangan imajiner. Oke teman-teman, kita review ya, mulai dari bilangan imajiner tadi. Nah, bilangan real dan bilangan imajiner ini kalau disatukan keseluruhannya merupakan anggota bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini adalah bilangan yang mencakup seluruh bilangan yang ada, baik itu real maupun imajiner. Nah, sekarang kita masuk ke real. Nah, bilangan real ini terdiri dari apa aja? Nah, kita cek lagi ke atas. Bilangan real terdiri atas bilangan rasional dan irasional. Jadi kita tuliskan. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Lanjut lagi, bilangan rasional itu terdiri dari bilangan apa aja? Kita cek lagi. Bilangan rasional terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Ya, kita tulis lagi ke bawah. Nah, lanjut lagi setelah kita punya bilangan bulat itu terdiri dari bilangan apa aja? Bilangan bulat itu terdiri atas bilangan negatif dan bilangan 0 dan positif. Nah, bilangan 0 dan positif ini adalah bilangan cacah. Ya, kita tulis di bawah. Nah, lanjut lagi dari bilangan cacah, kita cek lagi bilangan cacah itu terdiri atas bilangan apa? Bilangan cacah terdiri dari 0 dan bilangan asli. Nah, kurang lebih ini sistem atau jenis-jenis bilangan yang dikenal dalam matematika. Mulai dari bilangan kompleks ya, bilangan kompleks dibagi jadi imajiner dan real. Nah, kemudian bilangan real dibagi jadi bilangan irasional dan rasional. Nah, bilangan rasional dibagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat dibagi lagi jadi negatif dan cacah. Dan bilangan cacah itu sendiri dibagi menjadi angka 0 dan bilangan asli. Nah, bilangan asli ini nanti akan terbagi lagi menjadi bilangan ganjil sama genap,
dan juga bilangan prima sama bilangan komposit. Nanti kita akan bahas selanjutnya.